Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah teman-teman, di konten ini saya tidak membahas mengenai misteri, sejarah atau apapun. Ini lebih membahas yang kekinian. Ini terjadi di saya tanggal 21 September malam mengenai modus salah transfer. Ini masih berkaitan dengan pinjol. Bagaimana ceritanya? Simak setelah yang satu ini. Dan kita ngopi dulu. Halo teman-teman. Tadi di awal itu saya sudah sampaikan mengenai modus salah transfer. Nah ini saya mau cerita ya. Kejadiannya itu tanggal 21 September malam, sekitar hampir jam 7 lah ya, hampir jam 7 itu tiba-tiba saya dapat WA, nanti ada screenshotnya, WA dari salah satu pinjaman online. Dia menyampaikan bahwa awalnya bapak, nama lengkap saya, dia mengatakan bahwa ada salah transfer mengenai pencairan. Jadi seolah-olah saya ini pinjam online, utang, terus pada saat dicairkan itu kelebihan dana, kelebihan transfer kan. Oke. Kok 5 juta? Banyak banget kan, 5 juta itu banyak sekali. Saya nggak jawab, WA saya nggak jawab, saya biarin aja. Karena saya paham lah mereka yang model-model seperti ini itu mengharapkan orang menjadi panik, dia langsung cek rekeningnya dan langsung konfirmasi, karena mereka memang meminta konfirmasi apakah ada uang masuk atau tidak. Ini saya masih diemin, saya cek memang ada masuk sekitar 2 juta, tapi 2 kali transaksi, 1 juta 1 juta. Saya ngelihat udah nggak bener kan, ini nggak bener. Dia bilang 5 juta, tapi yang realistisnya cuman 2 juta totalnya. Udah saya diemin. Dia telepon, saya diemin. Tiba-tiba itu setelah saya diemin ada lagi telepon masuk, dia mengaku dari CS pinjol yang lain lagi. Tapi karena saya tidak respon WA dia, saya nggak jawab, bahkan juga telepon saya nggak tidak angkat, terus nelfon terus. Nah saya penasaran kan, akhirnya sekitar jam 8:30 saya cek lagi rekening, nambah teman-teman. Jadi sekitar yang pertama tadi 1 juta, kemudian 1 juta, kemudian 22.500.000, terakhir 1.500.000. Jadi total itu ada sekitar 6 juta masuk. Nah dari WA pertama tadi 5 juta, ini 6 juta. Cuman yang saya heran adalah kenapa transfernya itu dari 2 PT yang berbeda. Tapi WA WhatsApp yang pertama tadi menyebutkan 5 juta dari salah satu KTA. Setelah saya cek, kenapa ada 2? Saya mulai curiga ini. Curiganya adalah, wah ini suatu jaringan, komplotan lah ya, itu komplotan. Kemudian saya diskusi dengan tetangga saya yang kerja di BCA. Jadi kita ngobrol-ngobrol, dia sarankan saya untuk hubungin Halo BCA. Terus kalau bisa ke kantor cabang juga. Nah malam itu juga masih sepertinya dia masih sempat, tapi saya nggak hiraukan kan. Akhirnya tadi pagi hari ini nih tanggal 22 September saya ke kantor cabang BCA. Saya ke kantor cabang, ke CS nya, sama CS nya karena ini ranahnya sudah pusat ya kan. Saya ke situ minta agar di hold dulu, dananya di hold, jangan sampai dipakai, karena modusnya adalah ya, nanti kita akan bayar, pasti saya akan bayar kan. Nah dari KCP tellernya itu CS nya bukan teller, CS saya disambungin ke Halo BCA.
Ya sudah lama tuh telepon, diproses segala macam, tapi ujung-ujungnya adalah mereka tidak bisa memblokir saya punya rekening. Terus saya solusinya dari mereka, saya harus menghubungi kantor pinjaman online itu untuk menjelaskan bahwa saya tidak pinjam. Nah ini saya belum ini ya, saya belum melakukan lah ini, karena ibaratnya kalau saya menghubungi mereka kan ibaratnya kayak ngasih umpan ke mereka nantinya, dan mereka kan lebih ngeri lagi sebenarnya, karena walaupun katanya legal tapi kan cara kerja mereka ya parah lah. Nah kenapa saya cerita, karena ada sebelum ini ada kejadian dari salah satu teman juga, dia dapat transfer senilai saya kurang tahu, tiba-tiba ada WA masuk, sama dalam artian WA itu menyebutkan bahwa ada salah transfer, dia minta dana dikembalikan. Karena teman saya ini tidak tahu mengenai hal seperti ini dan dia mudah panik ya kan, ada uang masuk nih, bukan uang dia. Karena dia juga jujur, akhirnya dikembalikanlah dana itu, tetapi bukan ke pihak yang mentransfer tapi ke pihak rekening orang lain. Ini dia nggak aware di situ, dia transfer ke rekening, salah satu rekening dari orang yang menghubungi itu. Teman saya pikir itu sudah selesai. Karena dia udah transfer, udah nggak ada beban lagi ya, dia udah nggak tidak merasa berdosa lagi mungkin. Nah selang berapa waktu dia itu dapat dihubungi oleh salah satu pinjol itu menagih dan menyatakan bahwa teman saya itu berhutang di pinjol itu. Kalau saya mempelajari alurnya ini adalah orang yang menghubungi tadi dan orang yang mengatakan bahwa salah transfer ini adalah orang yang berhasil mendapatkan data kita dari KTP, mungkin kalau pinjol ada wajahnya atau apa, yang mungkin kita pernah mengisi salah satu aplikasi itu, data kita itu dicuri. Tuh hati-hati, data kita dicuri. Jadi kalau ada yang bilang pinjol itu datanya aman atau apapun, jangan pernah percaya. Nah datanya dicuri untuk aplikasi pinjam utang. Nah sekarang teman saya itu baru ya dia ke polisi melaporkan, lapor polisi segala macam, masih berproses ya, dan pinjolnya masih tetap mentelepon suruh bayar lah, apalah itu masih ada. Jadi saran saya ini kerja juga salah. Saran saya adalah, kalau teman-teman itu pernah melakukan suatu ngisi data aplikasi segala macam atau apapun itu, dan kita mencantumkan di situ ada nomor rekening kita, ada bank segala macam, ya sebisa mungkin segera ganti rekening, karena takutnya dimanfaatkan. Karena kan kalau rekening yang kita daftarkan itu sudah ditutup, diblokir atau apapun, sementara yang tercantum di data itu adalah rekening yang lama, pada saat ditransfer itu nggak akan bisa transfer, kemungkinan akan balik transfernya. Dan ini untuk menghindari orang-orang yang memanfaatkan data kita untuk kepentingan mereka, keuntungan mereka, dan kita yang disuruh bayar hutang mereka. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang, orang mangan nongkone ning entuk pulute. Jadi hati-hati teman-teman, saya juga belum tahu nih proses selanjutnya seperti apa nanti. Kalau perlu dilawan ya kita lawan lah mengenai hal seperti ini, karena tidak merasa pinjam ya, mungkin data saya sudah terlanjur udah di sana, karena jujur saya juga pernah ada ngisi aplikasi juga, tidak pernah merasa pinjam, data kita masuk. Nah ini yang tidak beres apanya? Yang tidak beres adalah
kantor pinjaman online itu tidak cross check lagi. Dan yang salah lagi, kenapa data kita bisa menyebar ke orang-orang itu. Ini harus kita perhatikan lebih serius lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.